Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dinisbat kepada Islam seperti pengeboman, pengerusakan, nggak boleh. Hatta membunuh orang kafir nggak boleh. Orang kafir tetangga kita. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman." Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, tidak akan mencium aroma sorga. Sedangkan aroma sorga tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahih. Apa ancaman-ancaman yang terhadap sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar. Arab Saudi, MBS singkirkan Wahabi dan mendorong peradaban Arab. Tersebar di media, putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS, yang secara tegas menyatakan bahwa ajaran Wahabi tidak perlu diikuti lagi. Dia menyatakan dalam sebuah acara wawancara televisi yang dipandu oleh Abdullah Al-Mudaifer yang menyentak Arab Saudi, sekaligus menyejukkan bagi warga Saudi yang menginginkan perubahan kehidupan sosial dan kenegaraan terkait dengan hak asasi manusia dan hak perempuan. Bin Salman memberikan jawaban jelas ketika ditanyakan tentang ajaran Wahabi. Ketika kita berkomitmen untuk mengikuti ajaran ideologi tertentu atau cendekiawan tertentu, ini berarti kita mendewakan manusia. Bin Salman menambahkan, tidak ada aliran pemikiran yang tetap dan tidak ada orang yang sempurna. Kita harus terlibat dalam interpretasi teks-teks Al-Quran yang berkelanjutan dan hal yang sama berlaku tradisi-tradisi yang diajarkan Nabi. Lebih lanjut, MBS memberikan pencerahan yang sangat jelas tentang Al-Quran dan tradisi yang diajarkan Nabi sebagai pedoman yang mengedepankan kemanusiaan. MBS menyatakan bahwa dunia mengikuti hukum yang jelas yang mengatur kehidupan manusia. Peran kami para penguasa Saudi, kata MBS, adalah untuk memastikan semua hukum yang disahkan di Arab Saudi tidak bertentangan dengan kepentingan kita Arab Saudi. Wahabi tidak hanya dilihat sebagai penghambat kemajuan dan modernisasi, namun sekarang Wahabi dianggap tidak berguna sama sekali bagi eksistensi Arab Saudi. Kegelisahan Arab Saudi terhadap Wahabi dipicu oleh 3 kegelisahan. Pertama, hilangnya peradaban asli Arabia dengan berbagai fatwa Wahabi yang bertentangan dengan kemanusiaan. Kedua, oleh geopolitik internasional yang tidak lagi membutuhkan Wahabi. Ketiga, modernisasi dan internet yang mengubah pandangan warga Saudi sebagai warga negara. Khalid Al-Dakhil, sejarawan dan intelektual Arab Saudi, menyebut dengan jelas, Wahabi mengajarkan orang Saudi menjauhi sejarah negara yang jauh lebih besar dari sekedar Wahabi. Khalid Al-Dakhil dalam podcast bersama Abdur Rahman Abu Mali menyatakan, kita belum belajar sejarah negara kita Arab Saudi. Kita hanya diajarkan kata-kata penulis sejarah ajaran Wahabisme, Ibnu Ghanam dan Ibnu Bashar. Dan sampai sekarang kita masih menjalaninya. Saudi Arabia didirikan berdasarkan aliansi untuk membangun kekuasaan antara Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1744. Bin Saud mendapatkan kekuasaan sebagai Raja Jazirah Arab. Muhammad bin Abdul Wahab menjadi juru stempel legitimasi kekuasaan bin Saud dengan menggunakan isu agama. Sejak saat itu, Saudi Arabia dan ajaran Wahabi menjadi satu kesatuan. Kini, Wahabisme tidak lagi mendapat dukungan negara Saudi dan Wahabisme tidak lagi menjadi agenda Saudi di panggung internasional. Di dalam negeri Saudi, Wahabisme kehilangan seluruh kekuatan ideologi dan politiknya karena polisi syariah yang sangat menakutkan dan kejam telah dibubarkan. Tapi semua ajaran salafisme, Wahabisme ini semua dibuat untuk menyokong konstruksi politik kerajaan Ibnu Saud di Arab Saudi. Lalu mereka melakukan perampasan-perampasan, mereka menghalalkan ghanimah-ghanimah, termasuk merampok makamnya Sayyidina Ali di Najaf di Arab Saudi bagian timur. Dia rampas semua harta-harta orang pengikut Sayyidina Ali yang kemudian kita kenal sebagai Syiah ini, dan momentum ini dikenal sebagai the sack of Karbala, perampasan harta-harta di Karbala. Dirampas semua, diangkut untuk menjadi pembiayaan utama bagi kelompok-kelompok Ibnu Saud dalam menguasai Arab Saudi. Saya hanya ingin membuktikan secara sejarah, secara historik, bahwa semua fatwa-fatwa dari ulama Saudi termasuk Abdullah bin Bas,
Al-Utsaimin, Albani yang kemudian digelorakan oleh ustadz-ustadz Wahabi hari ini di Indonesia sebenarnya adalah gerakan-gerakan kebutuhan politik di Arab Saudi pada masa itu, sehingga kemudian Saudi menjadi Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah seperti yang kita dengar hari ini. Dan mengapa mereka kemudian mengharamkan khilafah? Karena khilafah ini menjadi ancaman bagi kerajaan Saudi, padahal kedua-duanya kelompok pengusung khilafah dan kelompok Wahabi ini sama fahamnya Wahabi semua. Ini harus kita pahami. Yang namanya Ikhwanul Muslimin yang tumbuh di Mesir lewat Hasan al-Banna, ini amaliyah dan ubudiyahnya sama. Mereka adalah orang-orang Wahabi juga, tapi tujuannya berbeda. Yang satu ingin menegakkan al-mamlakah, kerajaan, yang satu Ikhwanul Muslimin ingin menegakkan khilafah. Sama semuanya. Hizbut Tahrir sama. Ini orang-orang Wahabi juga. Yang membedakan mereka, yang membedakan identifikasi perbedaan di antara mereka adalah tujuan politiknya. Kelompok Wahabi hanya ingin memapankan kekuasaan kerajaan Arab Saudi hari ini, sementara khilafah ingin menguasai Indonesia dan menjadikan khilafah sebagai sistem politik utama. Arus utama politiknya yang berbeda, ajarannya sama. Ini yang harus kita pahami. Lalu mengapa kalau memang kerajaan ini sebenarnya hanya ingin memperkuat kekuasaan politik Saudi, ideologinya harus kemudian dialirkan ke negara-negara Islam seperti Indonesia? Kerajaan Saudi bagaimanapun, kekuasaan politik kerajaan Saudi bagaimanapun, hidupnya dari negara-negara Islam, Pak, karena mereka adalah pengelola dua kota suci. Kalau semua orang umat Islam di seluruh dunia sepakat misalnya bahwa pemerintahan kerajaan Arab Saudi harus diruntuhkan atas penguasaan dua kota suci Al-Haramain ini, selesai semua. Itulah mengapa Arab Saudi pada tahun 70 awal ketika dia punya uang lewat minyak, lewat oil booming itu, dia menggelontorkan uangnya untuk gerakan eksportasi Wahabisme internasional. Saya tantang orang Wahabi untuk membantah saya di sini. Lalu semua uang itu mengalir bersama gerakan Wahabisme ke seluruh dunia. Tapi kemudian ujungnya bercabang dua. Yang satu terpecah dalam gerakan khilafah, yang satu menjadi gerakan Wahabisme internasional. Banyak, Pak, para politisi di sini yang sudah terpapar ini dari sejak tahun 70-an awal. Jangan bantah ini. Semua ormas banyak yang terlibat dalam gerakan ini yang kemudian digelontorkan bersama uangnya lewat yayasan-yayasan seperti Al-Haramain. Ada sekolah Lipia di sini yang dibentuk oleh pemerintah Arab Saudi, dan ini yang menjadi epicentrum regenerasi Wahabisme di Indonesia. Nggak bisa dipungkiri. Meskipun tidak semua keluaran Lipia ini menjadi Wahabi, tidak semua, tapi hampir semuanya menjadi ideolog teroris di Indonesia hari ini. Ini harus kita paham. Semuanya menjadi ideologi basis-basis kekerasan atas nama Islam di sini. Saya sebutkan satu. Aman Abdurrahman, ketua Jamaah Ansarud Daulah yang hari ini tervonis mati ada di Nusa Kambangan, lulusan Lipia. Banyak sekali. Bahrun Naim, banyak sekali. Habib Rizik Syihab, lulusan Lipia semua. Kalaupun dia tidak menjadi Wahabi, setidaknya dia menjadi frontal dan militansinya berlebih. Saya tidak ingin mempersekusi Habib Rizik sebagai dzurriyyah Nabi, tapi karena dia menggelorakan kekerasan dan mencaci maki orang lain, termasuk mencaci maki ulama-ulama NU, maka saya harus tolak. Sama seperti Densus yang menangkap hari ini. Sejak tahun 2000 Densus 88 menangkap 2000 orang teroris. Mengapa Densus menangkap ini? Banyak yang dituduh Densus ini hanya nangkap orang Islam. Kalau nangkap orang Islam jumlahnya ratusan juta, Pak, yang ditangkap. Tapi Densus menangkap orang ini bukan karena mereka Islam, tapi karena mereka masuk dalam jaringan terorisme. Kalau orang Islam yang seperti kita yang biasa-biasa saja dan tidak gelisah oleh orang lain, tidak mengkafirkan orang lain, like and subscribe, tapi ini kemudian yang digelorakan oleh mereka, dan hingga akhirnya apa? Kita semua terjebak dalam hakimiyah takfiriyah. Harus kita pahami, Pak, kalau ingin merobohkan Indonesia maka harus merobohkan NU. Orang-orang NU hari ini oleh kelompok Wahabi Salafi ini semuanya menggunakan teknik makan bubur, Pak. Dimakan dari pinggir baru di tengahnya. Dan hari ini orang-orang Nahdien kultural di berbagai kampung-kampung di desa-desa itulah yang dimakan oleh mereka. Di Madura, Pak, saya bayangin juga, kita bayangkan Madura itu kalau ditanya agamanya NO, Nahdlatul Ulama. Ini orang Madura, saking fanatiknya dan saking takdimnya kepada para ulama. Hari ini sudah masuk mereka. Dan salah satu yang menjadi penyuaranya adalah kakek saya. Saya miris sekali. Dan orang di kampung saya sudah dijahiliahkan semua. Konsep mereka itu memang adalah
berusaha menjahiliahkan orang yang tidak sama dengan mereka karena mereka merasa ajaran agamanya adalah yang paling otentik dengan ajaran Nabi. Ini klaim mereka. Nabi tidak pernah mengkafir-kafirkan, apalagi menjahiliah-jahiliahkan orang, sesama muslim terutama. Makanya konsep al-wala wal bara ini berusaha membangun monoloyalitas kepada orang yang sama dan membangun permusuhan dengan orang yang berbeda, kemudian diakselerasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Najat yang kemudian menjadi glorifikasi pemisahan-pemisahan orang yang berbeda orientasi politik. Hari ini sesama NU pun bisa saling bantai, Pak, hanya karena perbedaan politik 01, 02. Kita tidak bisa mungkiri itu. Coba bayangin hari ini orang NU saling berperang, terutama di Madura, hanya karena perbedaan orientasi politik. Ini racun. Mereka sama-sama tahlilan, mereka sama-sama maulidan, mereka juga sama-sama melakukan haul, tapi ketika dihadapkan kepada perbedaan orientasi politik, mereka bisa saling bunuh satu sama lain. Dan kita semua sudah masuk dalam jebakan konsep-konsep al-wala wal bara itu. Ini bahaya sekali. Ini bukan ajaran NU yang begini. Kalau Nabi melakukan teknik-teknik metodologi al-wala wal bara, Pak, makanya oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal itu dikatakan ini bid'ah karena Nabi ketika hijrah ke Madinah langsung membuat piagam Madinah, karena Nabi ingin mengakui harkat dan martabat semua manusia tanpa melihat latar belakangnya. Mohon kita pahami di sini, semua gerakan politik Islam, harokah keislaman kita, siasah Islam kita kemudian melenceng ketika dibelokkan oleh dua kelompok ini, yang dua-duanya hari ini masuk ke negara kita dengan berbagai kelompok-kelompok dan metodologinya. Kelompok Wahabi, kelompok Salafi Wahabi dengan berbagai tipu dayanya berusaha menggerus kita satu persatu. Kelompok Ikhwanul Muslimin juga menggunakan metodologi yang sama lewat parpol. Ada parpol hari ini yang betul-betul didirikan berdasarkan berbagai ajaran-ajaran dan cita-cita serta ideologinya Ikhwanul Muslimin. Ada di kita hari ini 3 huruf nama partainya. Tidak perlu saya sebutlah nama partai ini, pokoknya 3 huruf aja. Nanti saya dituntut sama orang kalau menyebutkan bahwa ini adalah partainya maaf. Ini adalah betul-betul cabang dari Ikhwanul Muslimin yang berusaha menggerus kita hari ini. Mereka kemudian melakukan proses metamorfosis, pura-pura bagian dari kita, sebenarnya mereka ingin menikam kita. NU tahu, NU ngaji kitab kuning, mereka juga ngaji kitab kuning, melakukan gerakan-gerakan ngaji kitab kuning. Ini kan proses-proses takiyah yang luar biasa. Tetaplah kita bersanad kepada keilmuan-keilmuan Kiai Khudori, Mbah Hasim dan sebagainya, supaya kita tidak diajari untuk membenci berbagai perbedaan. Itu yang harus kita pegang teguh. Kita tetap berpegangan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadiyah. Jangan pernah keluar dari situ. Biar kita tetap tidak gelisah oleh berbagai peradaban manusia yang terus bergerak maju. Apa yang saya sampaikan di sini adalah gambaran besar dari bagaimana berbagai ideologi transnasional hari ini yang berusaha menggerus dari kalangan Nahdien hari ini satu persatu. Gara-gara cebong kampret. Padahal ini sudah telah lama lewat. Inilah dampak politisasi agama. Ini yang harus kita pahami. Hanya gara-gara politisasi agama, Sunni dan Syiah bermusuhan 1500 tahun gak damai-damai hingga hari ini. Dan 2014 melahirkan cebong dan kampret hingga hari ini tidak selesai juga. Dendamnya awet, marahnya awet, musuhannya awet. Karena masing-masing merasa dilegalkan oleh ajaran-ajaran agama. Saya nggak mau nyebut partai, nanti disangkain kampanye politik lagi. Yang tadi karena kelepasan, yang 3 huruf. Maaf, dari Kemenak itu biasanya masih menyamarkan dengan partai kurang selawat. Tetap berpegang teguh kepada kedamaian, kepada kemanusiaan dan cinta. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara. Makanya kemudian para ulama NU pada masa lalu pasca kemerdekaan merumuskan supaya kita tidak saling tikam dalam satu keimanan, supaya kita tidak saling tikam dalam sesama anak bangsa. Kemudian disepakati bahwa al-asobiyahnya Indonesia itu adalah Pancasila. Mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.